Selamat datang di sebuah obrolan politik pastinya. Kalau ada Ari Putra dari Total Politik, gue baru saja mampir ke kanal YouTube dia untuk episode yang harus itu tayangnya 17 Agustus. Iya, heeh. Ya oke, Kalau karena kan ini Panji Pragiwaksono selalu hari merdeka biasanya. dulu ya waktu zamannya sosmed belum gimana-gimana banget, manajemen gue tuh tahu tuh tanggal-tanggal panennya Panji tuh Agustus, Terus ya, Oktober, tuh Sumpah di Pemuda, Hari Pahlawan, tuh ya, di November. mana orang-orang mulai ragu dengan nasionalisme dirinya masing-masing kan. Jadi dia butuh Panji. Ini Kalau kayaknya benar nggak gua butuh negara ini ya? Kalau udah di kayak gini tuh sekarang kanal-kanal YouTube, mulai manggil Iya. akun-akun IG, minta live IG, sama aja, cuma beda tempat. Nah, ini gue nggak tahu bakal sepanjang apa ya, tapi sebenarnya gue sejujurnya penasaran juga dan menurut gue baiknya sih ditanyain sama orang yang paling ngerti politik, setidaknya sekolahnya ke arah sana. Agak sempet kesinggung sedikit waktu kita bahas di YouTube-nya Total Politik, tapi gue sebenarnya pengen ngomongin, sebenarnya harusnya tuh rakyat Indonesia tuh ngelihat presiden tuh sebagai apa? Sebagai simbol negara atau bukan? Karena kalau sebagai simbol negara bukan, karena undang-undang dasarnya mengatakan bukan. Tapi aparat dan politisi senang banget menyebut presiden sebagai simbol negara dan itu berarti ada kaitannya dengan seberapa jauh kita bisa ngebecanain dia gitu. Kita mulai dari situ aja deh. Karena gue tahu, tapi gue lupa nih. Kayaknya ada undang-undang soal penghinaan presiden. Tapi di undang-undang tersebut dicantumkannya presiden sebagai simbol politik, sebagai simbol negara. Padahal kalau undang-undangnya bilang enggak, kan harusnya produk undang-undang. Kalau undang-undang dasarnya bilang enggak, undang-undang kan nggak bisa kan. Jadi lu harus ubah dulu dia di undang-undang dasarnya untuk membuat dia jadi simbol negara. Baru kemudian lu bisa bikin produk undang-undang yang menyatakan demikian. Nah tapi sebenarnya kayak apa? Terus di luar negeri kayak apa sih? Karena di luar negeri kayak gue inget banget George W. Bush tuh waktu itu si Will Ferrell tuh pernah bikin special, dia jadi George W. Bush. Aduh itu bagus banget. Nah sebagai komedian gue penasaran dong sebenarnya area koridor gue bermain itu seperti apa. Nah resminya tuh presiden tuh simbol atau bukan? Ini debat nggak kelar-kelar soalnya. Lu harusnya itu wawancara jubir pemerintah, jangan gua. Nggak apa-apa, jubir pemerintah mah. Jubir pemerintah mah ngomong untuk kebutuhan pemerintah. Gue tanya yang punya ilmunya aja dulu deh. Ya kalau pemahaman gue ya Bang, ini memang suatu persoalan. Ini ada beberapa poin yang bisa gua coba masuk dari isu lo ini gitu ya. Iya. Pertama soal state apparatus gitu. Jadi state apparatus ini kan masalahnya ini tafsir definisi itu kan berbeda-beda sebenarnya di undang-undang dan juga dari pelaksanaan yang dilakukan oleh state apparatus gitu. Nah, state apparatus ini akan selalu membela ideologi kelompok berkuasa. Apapun itu nature-nya begitu. Walaupun polisi ini nggak lu perintah melakukan apa, dia atas nama undang-undang, atas nama apapun akan melakukan suatu tindakan untuk membela kepentingan dari kelompok ideologi kelompok berkuasa gitu. Nah, jadi nature-nya politik kenegaraan kayak begitu. Ini nature-nya state apparatus kayak gitu. Nah, menurut gua ya tafsir tadi itu bisa beda-beda ditafsirkan oleh state apparatus karena ada perbedaan pangkat, perbedaan gizi, perbedaan pelatihan, perbedaan macam-macam gitu ya. Yang mana itu ketimpangan keorganisasian itu terjadi di seluruh dunia gitu. Itu terjadi di seluruh dunia, ada ketimpangan keorganisasian gitu yang mana setiap warga negara, setiap aparatus pemerintahan itu dia pasti punya kapasitas yang terbatas untuk memahami undang-undang. Bahkan di tataran ahli aja itu masih debatable, apalagi di tataran aparatus kan. Yang mereka tahu kan ketemu rakyat tiap hari kan, nilang kendaraan yang langgar gitu. Itu yang mereka tahu gitu kan, setiap hari gitu. Nah ini soal state aparatus. Jadi konsep kenegaraan itu tidak akan pernah perfect ya, apalagi di negara yang demokratis kayak kita, bukan negara satu partai atau negara otoriter, pasti sampai ke bawah pemahamannya akan berbeda-beda soal konsep kenegaraan. Makanya beda-beda semua lu lihat gitu. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah soal apakah simbol negara atau bukan gitu. Nah ini menurut pemahaman gue ya, ini negara parlementer biasanya itu simbol negaranya itu presiden gitu misalnya, atau semi parlementer itu raja, simbol bukan simbol negara.
kepala negaranya. Jadi ini kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau di negara parlementer, Perdana Menteri lah yang jadi kepala pemerintahan. Dia memimpin eksekutif. Dia punya sifat yudikatif, dia punya sifat eh, legislatif. Jadi seorang kepala pemerintahan itu, ya kita bisa bilang trias politika, check and balances, and so on gitu. Tapi pada aplikasinya, perkembangan struktural dan institusinya, makin ke sini pemerintahan tuh cenderung menjadi makin eksekutif karena itu yang dianggap paling efisien dan paling efektif untuk menjaga stabilitas gitu. Jadi eksekutif lah yang pada prakteknya memonopoli instrumen kekuasaan, kan polisi di bawah eksekutif, tentara di bawah eksekutif gitu. Jadi kalau di negara parlementer biasanya kayak Jerman misalnya, kanselir itu kepala pemerintahan, presiden lah kepala negara. Nah, misalnya kayak presiden Jerman ke sini nggak rame, Bos. Tapi kalau waktu Angela Merkel ke sini waktu konselir, orang sibuk semua karena dia kepala pemerintahan gitu. Itu di negara parlementer kecenderungannya kayak gitu. Kalau kita sistem presidensial, kepala negara menjadi satu dengan kepala pemerintahan. Jadi orang yang sama. Ah, ini yang banyak publik nggak mengeksplorasi apa itu kepala negara, apa itu kepala pemerintahan, Bang. Kepala pemerintahan itu kan kaitannya dengan urusan-urusan pengadministrasian keadilan sosial dan macam-macam gitulah, dengan birokrasi segala macam, penyelenggaraan negara, pemerintahan. Ya, kalau kepala negara dia memiliki fungsi-fungsi yang simbolik. Nah, makanya simbol tadi itu orang bilang simbol negara itu, menurut gua itu ada kesalahan pemahaman di sini, ada loss in translation di sini. Dia memiliki fungsi-fungsi simbolik dan seremonial. Nah, itulah kepala negara gitu. Singapura fungsi pemerintahannya itu Lee Hsien Loong, Lee Kuan Yew, anaknya Go Chok Tong gitu misalnya. Tapi presidennya itu digilir, Bos. Oh, ini Melayu, besok India, besok apa lagi gitu untuk menjaga integrasi nasionalnya. Nah, ini berbeda sama kita yang mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu jadi satu gitu dengan dalam struktur kenegaraan kita. Nah, karena kepala negara itu akhirnya ada fungsi simbolik, fungsi seremonial. Misalnya gini, ada dubes asing datang, itu kepala negara yang nyambut gitu. Itu fungsi simbolik gitu. Perwakilan wajah Indonesia di dunia internasional itu kepala negara dia fungsinya gitu. Sebagai negara dia hadir kan yang nantinya kesepakatannya dibicarakan dengan DPR dan lain-lain gitu ya. Nah, baru masuk dia sebagai kepala pemerintahan habis itu gitu. Tapi sebagai kepala negara dia melakukan perjanjian internasional. Perang misalnya. Gue mau perang dengan Singapura gitu misalnya. Itu fungsi presiden sebagai kepala negara. Ayo kita serang gitu misalnya. Singapura gimana? Kalau Singapura bilang serang juga atau Malaysia bilang serang juga, baru terjadi perang. Kalau nggak ada kesepakatan nggak bisa perang, Bang. Jadinya invasi kalau nggak ada kesepakatan gitu. Nah, jadi ada fungsi simbolik memang. Fungsi simbolik. Fungsinya yang simbolik, tapi dia bukan simbol itu sendiri gitu. Nah, inilah yang menurut gua orang, ya itu tadi kembali ke konsep awal tadi. Gimana pun nature-nya kekuasaan di dalam state apparatus itu adalah membela kelompok penguasa. Lu kalau mau dibela ya lu berkuasa dulu, gitulah kira-kira gampangnya gitu loh. Iya. Gue jadi ngerti karena waktu yang mural 4040 not found itu kan dihapus sama kepolisian. Polisinya bilang adalah karena di mata gue, polisi ya di mata gue, Pak Presiden itu jenderal tertinggi gue, pimpinan paling puncak gue. Jadi ini nggak ada urusan sama apakah kasarnya ya. Gue nggak tahu nih simbol negara atau enggak, tapi dia puncak pimpinan gue sama kayak Presiden Republik Indonesia kan adalah panglima tertinggi TNI ya. Nah itu fungsi sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, angkatan bersenjata gitu. Iya, simbolik. Ya simbol, jadi seremonial gitu kan. Presiden Jokowi kan nggak ada kan merayap-merayap kayak tentara lain kan nggak ada gitu loh, Bos. Walaupun belusukan ke gorong-gorong tapi kan nggak merayap dong gitu. Jadi itu dia adalah fungsi tertingginya itu. Jadi maksud gua akhirnya di bawah menginterpretasikan gagasan itu menjadi sangat berbeda-beda karena konsep state apparatus tadi ya gitu. Dan yang kedua, kita itu nggak punya referensi yang betul-betul ini loh Bang, gue mau bilang, kalau orang Amerika
berdebat soal konsep kenegaraannya, Bang. Mereka punya acuan namanya Federalist Paper. Kita tuh nggak ada yang begitu-begitu amat gitu loh, yang tradisi, oke, lihat Federalist Paper gitu misalnya. Karena the formation of state-nya berbeda gitu. Bentuk pembentukan negara kita berbeda gitu. Jadi kalau Amerika itu datang ke suatu tanah yang belum ada negaranya kan, ya kan, akhirnya konfederasi, ya mereka bikin konfederasi, kemudian mereka bersepakat untuk bikin negara kan gitu. Iya. Iya, bro, ini Inggris mulai kampret nih kayaknya nih. Kenapa? Iya, orang kita nggak ada perwakilan di parlemen tapi dipajak-pajakin. Ini mulai kampret nih Inggris nih gitu. Akhirnya dia bikin negara. Muncullah Federalist Paper. Nah, makanya ada istilah yang sangat terkenal di dalam politik Amerika, no tax without representation. No tax without representation. Iya, jadi lu nggak perlu bayar pajak kalau nggak ada perwakilan lu di parlemen Inggris, bos. Nah, kemudian Amerika membentuk dirinya sebagai kritik terhadap motherland-nya. The United States of America adalah kritik terhadap the United Kingdom, gitu kan. Jadi itu konsepsinya. Kita ini, negara Indonesia kan dibentuk atas perjuangan segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Yeah. Malaysia beda lagi. Malaysia lewat transisi. Makanya pemimpin-pemimpin negara di Malaysia itu adalah pejabat-pejabatnya Inggris kebanyakan. Mereka nggak hidup aktivisme kritis kayak kita, nggak hidup karena sejarah pembentukan bangsanya lewat transisi yang berjalan baik. Kalau kita kan perjuangan, Bang, direbut gitu. Nah, yang akhirnya ya kita perdebatan di masa lalu itu menjadi sangat dinamis, ya, menjadi sangat dinamis dan kita nggak menemukan tuh belum terbentuk ya kita belum 100 tahun juga merdeka gitu ya. Belum terbentuk tradisi untuk mengacu ke salah satu paper atau salah satu bahan utama gitu ya untuk dalam konsepsi kita bernegara gitu. Jadi misalnya gini, gue kan ngelihat kita itu aja kadang, Bang, membedakan hak sama kewajiban aja itu masih sulit, Bang. Iya lagi. Memilih itu hak atau kewajiban sih gitu. Iya benar. Iya kan? Itu aja masih belum nempel karena ini satu lagi, ini kesalahan politisi-politisi. Lu jangankan lambang negara sama simbol negara, Bang, ya, dan kepala pemerintahan dan kepala negara. Lu lihat ya semua politisi ya di Indonesia ini ya. Ini kesalahan yang basic banget menurut gua. Mereka nggak bisa bedain negara, pemerintah, ya, negara, pemerintah, politi. Mereka nggak bisa bedain tuh. Nggak bisa bedain masyarakat itu apa, rakyat itu apa, ya kan, komunitas itu apa. Ini kan secara umum kan sama semua, Bang. Iya. Tapi meaningnya beda gitu loh. Jadi memang menurut gua dalam tataran tertentu kita ini banyak yang nggak duduk konsepsi bernegara gitu loh, Bang. Iya. Ya sehingga perdebatan sederhana kritik boleh apa enggak. Itu aja masih bingung. Ya lu mau kritik aja gitu loh. Kalau orang balas kritik lu belum tentu dia anti kritik kan gitu. Ya kewajibannya lah yang menjawab kritik itu gitu. Justru yang masalah kalau lu nggak ditanggepin, nah itu baru kampret gitu kan. Gitu sih menurut gua. Jadi konsepsi kayak begitu aja misalnya kapan lu harus gunakan kata masyarakat, kapan lu harus gunakan kata rakyat. Ibas kan pernah kena tuh, Mas Ibas dibully sama netizen kan, rakyatku gitu, ingat gak lu dulu? Iya. Iya kan? Iya. Karena secara konsepsi gitu loh maksud gua. Iya. Iya kan? Menurut gua Ibas sih ada masalah yang lain ya tentang nggak maksud gua penggunaan konsep aja. Iya, itu kan karena mungkin serapannya my people. Itu juga masih tetap salah menurut gue. Kan? Iya kan? Pemahamannya. Iya, itu apa sih negara gitu? Iya. Apa sih pemerintah? BUMN itu pemerintah apa negara yang punya? Sehingga kata-kata itu aja kita nggak bisa pahami secara rigorous gitu. Iya. Gimana kita mau debat macam-macam, Bang? Kalau gue, ya ini sorry to say ya, kalau polisi di bawah salah ngomong ya buat gue itu toleran aja lah.
Hmm. Ya karena tadi mereka belum tentu juga. Ya, Kalau mereka nggak kerjain itu malah periuk beras mereka bisa hilang, Bos. Diinjak betul, sama pimpinannya mungkin kita nggak tahu gitu. betul, betul. Iya kan? Lu Ya, masa mengharapkan polisi yang kerja di lapangan harus benar seperti ahli tata negara? Yang penting mereka kerjakan tugasnya gitu. Kalau mereka salah ngomong, oh mungkin maksudnya ini. Lu coba aja pahami sendiri tanpa harus ofensif gitu. Muncul karena eh, apa namanya kehidupan bernegara kita itu dasarnya apa? Adalah kebijaksanaan kan gitu dalam konstitusi kita kan. Ya lu ya, coba bijak dong gitu loh Bang. ya, ya. Nah, menurut lu semua kesalahpahaman ini ya, apakah ini sesuatu yang sebaiknya buru-buru kita selesaikan supaya ya nggak ngulang aja masalahnya ke depannya? Negara-negara lain udah semaju apa gitu ya, Hmm. terus udah gitu kita masih berdebat sama isu-isu yang masih ini aja gitu. Apakah ini sesuatu yang mesti diperbaiki? Kita balik lagi ke soal simbol deh, atau lambang negara. Hmm. Mesti diselesaikan nggak kebingungan ini? Ya Eh, kalau kata gue gini ya, pertama lu itu adalah hak lu untuk tahu Bang. Sebagai warga negara apa itu simbol, apa itu lambang negara, apa itu kepala negara, apa pemerintah gitu. hmm, Kalau lu kan selalu bilang kan, ya gue senang salah satu apa istilahnya core value Panji di kepala gue itu adalah orang yang punya keresahan soal pendidikan gitu. Itulah instrumen kita memperbaiki harusnya itu. hmm. Ya gimana juga, kalau sekarang negara bikin definisi nanti pasti disikat lagi itu. Apa-apaan lu ngatur definisi gua kan netizen kayak begitu Bang. Iya kan? Yeah. Kalau bisa lawless aja nih netizen ini kan. Iya kan? Maksud gua negara pun pasti gamang di derajat tertentu untuk melakukan kita definisikan. Ini BPIP itu harusnya fungsinya itu gitu menurut gua ya. Bagaimana lu misalnya kasih tahu lah kliennya BPIP itu harusnya bukan publik menurut gua Bang. Partai-partai itu. Hmm, Lu kasih pelatihan Pancasila buat partai-partai itu. hmm, Pelatihan apa itu kewargaan, hmm, apa bedanya rakyat sama warga hmm, dengan masyarakat, hmm. ya kan? Lu harus punya itu partai politik gitu loh maksud gua. Ini parpol kita lu yakin nggak berapa politisi yang punya kesadaran soal itu gitu bang? Gue sejujurnya sangat ragu sih, terutama kalau dilihat trennya partai-partai buntut-buntutnya selalu menggunakan wajah-wajah yang lebih populer daripada kandidat-kandidat yang mereka miliki sendiri. Mereka Gue aja rasa nggak. sih, Iya betul. gua rasa sih ya masih panjang ya perjalanan kita semua ya untuk bisa lebih dewasa dalam memahami ini semua. Tapi gua rasa bukan sesuatu yang mesti kita buru-buru juga. Orang lupa sih kita tuh 100 tahun belum ada gitu. Belum, Ya. memang belum. Kita harus tumbuh memang bagi gua politik itu konflik sih bang. Hmm, Politik itu konfliktual. hmm, Nggak ada orang bersepakat dalam politik itu nggak ada. Itu keyakinan nih bicara iman nih gua nih. Gitu. yeah, Ya, yeah. ini bagi gua politik itu harus konfliktual. Karena kalau lu nggak didominasi ya lu mendominasi. Udah itu aja. Emang Pak Prabowo gabung sama Pak Jokowi itu merupakan kesepakatan? Enggak Iya, dong. iya, iya, Iya iya. kan? Kan Iya, diajak bos. iya, iya, Iya kan? iya. Gitu loh bagi gua Dan politik. dilatari konflik masing-masing juga. Iya kan? Iya kan? Ini Iya. konfliktual semuanya udah. Nah, balik lagi ke soal apakah itu perlu? Ya perlu bang. Ini gue menarik nih pidatonya Bu Mega kemarin. Hmm, Kan beliau orang Sumatera Barat ya. hmm. Bu Mega kan Oh, gue inget ya. orang Sumatera Barat nih. Ibunya ibunya tuh sekampung sama Valdo tuh. Hmm. Kalau gue kan orang mainland ya. Gak bercanda aja gitu. Ada daerah dare, ada daerah rantau istilahnya. Gua ini daerah dare gitu. Ya, ya. Nah, jadi ya lu kan istri lu Padang kan Bang ya? Mm-mm. Terus tahu kan. Nah, kemarin Bu Mega ngomong bahwa di Padang ini gak ada lagi tokoh-tokoh yang sehebat dulu gitu. Kira-kira kayak gitulah. Ya, Gak banyak lah gitu kan kata ya. Bu Mega kan. Ya pertama menurut gua sih harus diakui ya.
ya kan? Nggak sehebat dulu. Ya kalau gitu. dibandinginnya sama eranya Bung Karno ya. Iya, Bung Bung Hatta, Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Syahrir. Malaka, Haji Agus Ya, Salim, sampai capek lu nyebutin belum habis tuh nama. iya Kalau dari betul. Sumatera Barat kan. Pertama itu. Kedua, menurut gua persoalannya itu dalam proses bernegara, kita itu takut untuk berkonflik. Padahal politik itu adalah konflik itu sendiri gitu loh Bang. Nah kan gini, maksud gue gini, apa gunanya, jadi kenapa, ya kalau analisis gue ya, kenapa nggak ada tokoh kayak dulu di Sumatera Barat. Ini gue cerita sejarah sedikit. Ada namanya Bung Hatta, ada namanya Tan Malaka, ada namanya Syahrir. Syahrir ini sosialis, ya. Tan Malaka ini komunis, bos. Ya kan? Hatta ini sosdem. Ini 3 orang kampung sama ideologi beda-beda, bos. Iya. Iya, mereka bisa nongkrong, tapi kalau secara otak itu nggak akur udah. Iya. Apa nih Tan Malaka ini nih? Apa gerakan buat tanah ini? Nggak ada itu udah, kata Syahrir kan. Kita ini harus menggalang politik itu adalah nilai dan pendidikan, kata Syahrir kan. Ya kan? Hatta beda lagi. Hatta kalau kemerdekaan adalah jalan membangun kesejahteraan ekonomi dan lain-lain. Beda lagi nih orang bertiga. Datang lagi Haji Agus Salim, agak Islam nih barang kan. Ya, beda lagi gitu kan. Padang juga nih, Sumbar juga gitu. Nah menurut gua kenapa nggak kayak dulu? Karena nggak bisa beda-beda itu. Jangan-jangan ada yang dominan sekarang di sana. Alternatif mati semua. Jadi kalau lu mau banyak tokoh dan dinamis, pelajarannya adalah bangun alternatif terus. Nah saat ini soal lambang negara dan lain-lain ini gue kaitin ke situ ya Bang. Ini karena di dalam kekuasaannya sendiri nggak ada alternatif, takut berkonflik. Sehingga kalau lu berkonflik, lu akan kehilangan jabatan gitu. Lu akan kehilangan posisi lu. Dan lu takut untuk itu. Walaupun gue percaya juga bahwa orang yang kalah dan orang yang terdepak, kebenarannya itu adalah kebohongan. Karena nggak bisa diwujudkan. Jadi lu mau mewujudkan kebenaran lu harus menang dulu. Kan gitu di politik ya. Karena gue ngelihatnya sangat konfliktual. Nah pelajarannya adalah, gue bilang soal Bu Mega ini, kalau lu kalah berpolitik di kampung halaman lu, kalau lu kalah berpolitik di tempat yang lu cintai, kalau lu terpinggirkan, jangan pernah pergi. Karena keberadaan lu akan jadi alternatif di situ. Gue yakin nih ya, di dalam struktur kenegaraan kita, mulai ada yang kalah pergi the winner takes all gitu. Sehingga nggak ada alternatif gitu loh Bang. Dan orang takut salah semua. Salah ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya itu juga yang terjadi sama kondisi kita Bulan saat perang. ini ya. Berang-berang. Bukan bulan berang. Soalnya kalau mau ngomongin alternatif nanti buntutnya balik lagi ke diskusi kita soal threshold nih. Enggak, gue enggak ke situ. Maksud gue ini ke dalam bentuk, gue percaya politik itu konfliktual gitu. Iya. Kalau sekali lu tahan konflik, lu hilangkan konflik, matilah kekuasaan itu. Itu jatuhnya Orde Baru. Karena konfliknya ditekan semua. Harusnya lu kalau harus konflik ya konflik aja, menangin tapi. Iya. Kan begitu Bang. Iya. Jangan Bukan. Lu, ya masalahnya ketiadaan alternatif ini kan, alternatif gagasan. Dan yang kita khawatirkan justru winner takes all ini sebenarnya. Karena mematikan. Di ranah gagasan aja dulu, di ranah diskusi gitu. Betul, ya kan? betul. Kayak apa kosannya Bung Karno tuh? Siapa? Cokro ya? Yang di dalam kosan tuh ada berbagai macam orang dengan berbagai macam gagasan yang debat mulu di kosan tersebut waktu Bung Karno. Iya, waktu Bung Karno muda di tempatnya Cokro Aminoto kan. Iya. Artinya kalau kita mau melahirkan orang-orang hebat, jangan hindari konflik dan diskusi gagasannya itu. Betul. Yang nggak boleh itu kan lu putus persaudaraan, Bos. Iya. Beda gue beda sama Rian banyak gue, beda sama Valdo banyak gue. Iya, sama beda gue. sama lu pun banyak gitu. Tapi kan nggak boleh kita berhenti berkawan gitu loh Bang. Nah ini kan bawa ke hati semua. Mengkritik bos lu gigit gua gitu loh. Ya tapi ya nggak biasa aja lah gitu loh. Ya karena masih pada anak-anak juga.
Nggak eh, nyantai kita ini bernegara, Bang. Udah iya, pendukung emosional. Anies Baswedan. Masih emosional tapi masih panjang juga usia kita. Masih panjang, Ya, betul. santai Nah, aja. Harapannya sih ya diskusi-diskusi kayak gini sebenarnya bisa mencerahkan. Dan gue yakin ada banyak orang nonton ini, walaupun Ari bukan kali pertama di sini, mungkin udah ketiga kayaknya, 3. udah ketiga kali. Udah Tapi pasti, berapa? 17 Agustus deh. tapi pasti ada aja orang yang bilang, siapa nih Ari Putra nih? Siapa dia bang? Pasti, bang Ari Putra itu siapa bang? Gue gitu. Ari Putra itu adalah orang yang ada di balik Total Politik. Makanya lu subscribe tuh YouTube channelnya Total Politik. Nah, ini satu lagi menurut gua, Bang ya. Jadi kita tadi di konten gua tadi sempat kita bilang soal kenapa mitos tentang founding fathers itu terlalu besar sehingga menyelimuti subjeknya, sehingga kita nggak bisa, harus menggali dulu, melampaui mitos-mitos itu sehingga baru kita bisa menemukan apa sih gagasannya yang utuh sebagai subjek politik yang bisa kita pelajari untuk praktek hari ini gitu. Misalnya ya kalau di Amerika mereka agak ketat tuh. Obama itu pas Biden menang kemarin tuh nyalahin tradisi, Bang. Dia turun lagi politik. Nggak ada mantan presiden Amerika yang ikut-ikut politik lagi. Beda sama kita. Iya betul. Iya kan? Itu yang terjadi juga. Makanya orang juga George W. Bush kan juga nggak ada keterlibatannya sama Nggak sekali. ada. Ya kan, George Washington habis jadi presiden dia langsung ke kebun anggur, bikin puisi, ngelukis gitu kan. Iya, bikin lukisan pinggir pantai. tetap nyerempet ke situ. Nggak ada lagi ikut-ikut politik gitu. Nah kalau kita, karena selimut itu terlalu tebal gitu ya, sehingga harus susah ke subjek politik terdalam itu untuk mencari esensi statementship dari cerita founding fathers kita. Jadi konsepnya statementship. Gue ngelihat gini misalnya Bang ya, ini cerita sejarah. Ya seperti yang gue bilang tadi bahwa Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim tuh beda semua tuh pikirannya, udah lah. Lu nggak mungkin satuin pikirannya. Bung Karno coba satuin, bubar. Nasakom kan mencoba menyatukan tuh, bubar mereka. Udah nggak bisa disatuin memang. Bukan itu tujuannya. Tujuannya emang untuk bertikai gitu. Dan karena politik, ya balik lagi, gue melihat politik sebagai konflik gitu. Nah, jadi misalnya pernah cerita begini. Bung Karno ini ketemu sama, Tan Malaka ketemu sama Syahrir. Rir, kok negara begini-begini, Rir, kacau ini. Bung Karno udah ambil semua ini kekuasaan nih, bla 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 gitu kan, kata Tan Malaka. Jadi Angku mau apa? Kata Syahrir, ini dua-duanya Minang nih kan. Angku mau apa? Tumben nih kita bisa akur nih, gitu kan, berkawan gitu kan. Kita ambil alih aja Rir kekuasaannya gitu. Begini caranya, Datuk, kata Syahrir ini kan. Ini dialog imajiner di kepala gua nih. Cobalah Angku keliling dulu Pulau Jawa ini. Karena penduduk Indonesia ini Pulau Jawa semuanya, mayoritas. Kalau semuanya kenal Angku, kita ganti Soekarno nih. 3 bulan kemudian Tan Malaka datangin Syahrir lagi. Rir, udah balik nih gua. Gimana? Apa kesimpulannya? Ada orang tahu Mangku? Nggak ada katanya. Malaka kan. Semuanya Soekarno, Rir katanya kan. Oh iya. Jadi apa nih rencana nih? Kata Syahrir ke Tan Malaka. Ya udah, nggak ada rencana lain. Kita dukung Soekarno. Itu loh maksud gua. Statementship gitu loh Bang. Yeah. Ada kepentingan yang lebih besar di depan yang lu harus dulukan gitu. Nah ini nggak ada lagi hari ini. Kalau kita harus belajar kepada the founding fathers kita ya, ini kan berkonflik nih orang nih. Ya udah kita konflik dalam aja, biarinlah Bung Karno ini mimpin gitu. Nah pembicaraan kayak begini nggak hidup di ruang publik kita. Nggak ada gitu. Ada, tapi mesti dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut juga akan reaksi. Sebenarnya bukan, kita nggak usah ngomongin konflik deh, kita ngomongin reaksi aja dulu. Reaksi itu kan banyak noise-nya.
Seandainya lebih banyak orang yang mau untuk ngomongin hal-hal seperti ini tanpa harus khawatir sama reaksi. Karena reaksi adalah satu hal, konflik adalah hal yang lain. Orang bisa bereaksi tanpa terjadi konflik pada buntutnya. Nah, asal ini ada sih dan banyak yang mau ngelakuin sih, oke sih menurut gue. Cuman ya gimana ya, di orang-orang keren yang ada di sosmed aja kadang-kadang masih merasa kebebasan berpendapat hanya untuk yang sependapat sama dia. Iya, itu gila Bang. Dan memang Bang, ini gini nih, ini filosofi gua nih, ini baru gua merenung-renung ya. Gua lihat apa yang gua lakukan di Total Politik ini, ada Henry Satrio, dia lagi perang di medsos sama Hasan Nasbi misalnya. Ini abang-abang gua dua-duanya. Berantem nih, bukan berantem tegang-tegangan. Terus ada Valdo. Tapi gua undang juga yang gak suka sama pemerintah. Masuk juga sini, ada Haikal Hasan dan lain-lain gitu, Refli Harun segala macam. Valdo juga ada. Tapi akun gua nggak sebesar-besar mereka gitu. Mereka jutaan, gua 40.000 terus dari dulu kan. Setelah gua pikir-pikir Bang, memang ya kita ini memilih jadi jembatan. Karena jembatan tuh gak pernah lebih lebar daripada daratannya Bos. Ih, ngeri Anda. Bagus banget itu. Iya kan? Betul sekali. Dia akan selalu kecil, tapi karena lewat situlah makanya orang sampai ke seberang. Refli Harun bisa bercanda-bercanda sama Valdo, ya kan? Jadi jembatan ini yang membuat otot politik kita, syaraf-syaraf politik kita jadi lebih rileks gitu. Nah, perlu lebih banyak jembatan di antara kita. Iya, benar, Iya. gitu Bang. Gue juga dalam beberapa kali kesempatan selalu ngingetin orang bahwa kalau emang kita mau secara kolektif lebih baik ya, sebagai sebuah bangsa nih, kita mesti menyediakan diri jadi jembatan. Kita mungkin nggak punya kekuatan besar, tapi di antara dua kekuatan besar itu yang menyambungkan satu sama lain yang bikin orang nyebrang adalah jembatan-jembatannya. Tapi untuk jadi jembatan aja butuh skill loh, Ri. Iya Bang. Butuh kemampuan spesifik. Nggak semua orang bisa jadi jembatan. Ada juga yang pengen menyediakan jadi jembatan, malah pindah satu jembatan-jembatan yang rapat ke sana. Kebalik. Iya. Ditarik kan. Iya. Kemarin gue ada pengalaman begini. Nah ini percakapan yang jarang gue lihat di medsos loh Bang. Kayak gini nih. Gue kan punya acara namanya Thoughtful Life. Itu udah suka-suka gue aja bahas berita, gue undang lah siapa yang lagi bisa kan. Kan hobi gue live streaming kan. Bro bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Datanglah satu bisa pengamat politik Henry Satrio ini kan, kedai kopi. Datang Hensat. Wah pokoknya Hensat kan anti pemerintah banget gitu kan. Dia bilang lah, ini Total Politik. Narsum tetapnya mantan staf sus kementerian. Narsum tetap kedua, staf sus Mensesnek, Valdo kan. Co-founder ada Budi Adiputro namanya CNN, yang gue bilang tadi, yang harus ganteng itu. Nah ini kan, co-foundernya asisten staf sus presiden, gitu kan. Ini gue harus tampil di sini karena bisa jadi staf sus juga katanya Ina-Ina kan. Ina-Ina gue kan, ya kan. Ini channel corong rezim ya, si bangsat nih kan. Gue bilang begini, terserah lu mau ngomong apa. Yang penting kalau gue undang lu datang. Gue udah gak peduli kata gue. Dan itu yang paling penting. Itu paling penting. Yang penting undangan melayang, jangan ditutup. Ini pengalaman gue di Total Politik Bang. Dan itu ya Bang, akhirnya ya gue kepikiran karena ya udahlah nggak perlu gue tutup-tutupi, ada Budi, ada Valdo teman gue kan, gue sangkatan sama Valdo kan, ini nggak bisa gue tutup-tutupi lah gitu. Gue punya pertemanan gitu ya, ya seperti hipotesa di awal, gue itu nggak selalu sama gitu ya, dan lu nggak selalu sama, kita punya grup WA nih Bang gitu kan. Ya tapi justru itulah fungsi gue untuk nggak jadi sama itu kan. Kalau sama semua gue jadi anak buah bukan jadi teman gitu kan. Nah setelah itu gue pikir-pikir, ya udahlah Dok, gue mau bikin acara Bang, gue mau promo juga di YouTube nih. Namanya Corong Rezim. Jadi Valdo atau siapalah orang-orang pemerintah gue undang. Terus gue konekin ke
telepon. Jadi bisa telepon warga kayak El Sinta gitu rencana Iya. Aduh Jadi lucu banget itu. lomel-lomelin lah mereka kan. Iya. Pada Ini zaman dulu kan soalnya itu laku banget itu. Iya kayak radio loh, radio. Iya. Mau Iya, gue dan bikin tuh. rakyat senang dikasih akses kayak gitu. Iya, itu bagus banget itu. Itu mau gue bikin namanya corong rezim. Maksudnya di sini bukan hanya rezim nyampein kepalanya, tapi juga di sinilah corongnya lu ngata-ngatain rezim juga bisa bos. Gitu. Iya. Tapi kan itu butuh kerelaan hati dari orang-orang ini. Iya. Nggak mudah gitu loh, orang udah jadi pejabat publik, siap dikata-katain tuh nggak mudah. Sementara di antara anak buahnya siap bapak gitu. Kalau kata bapak ini kencing yang benar tuh lari mereka kencing semuanya gitu kan. Iya kan, boker itu yang paling benar berdirilah mereka boker semuanya. Kan gitu kan cara kerja negara gitu. Iya. Nah itulah pengalaman gue nih belakangan nih Bang. Gue promo di YouTube lo nih. Nonton di Total Politik, segera corong rezim. Gue udah ketemu Ali Mukhtar Ngabalin juga kemarin. Oh ya? Iya, gue udah bilang, Bang, corong rezim. Kata gue, mantap itu Dinda. Merinding abang ini. Lu jangan olah-olah gue juga. Kata gue. Terus gue foto sama Ngabalin sambil kayak begini berdua. Yeah. Lu jangan olah-olah gue juga. Olah-olah yang lain aja, jangan gue, gak mempan. Tukang olah juga kita. Salah orang dia. Salah orang. Tapi udah gue putusin aja sampai sini, ntar takut berkepanjangan lagi. Lu kalau misalnya nyari sumber Total Politik itu akan membuat lu jadi lebih banyak pencerahannya lah. Ini belajar banyak tuh di sana tuh. Nggak kena adlibs kan ini kan? Enggak apa-apa. Tagihan mah masih sebulan nanti. Siap Bang Panji. Siap Bang Panji. Gue ada jokes baru Bang, bukan jokes sih, kebiasaan baru gitu kan. Apa tuh? Jadi kalau kerja kan banyak lah kita asing-asing nih sekarang kan. Nah biasanya bayarnya pakai mata uang sana gitu kan. Ya. Nah dapat pakai amplop gitu. Gue buka amplop $100 gitu kan, US. Jadi ada gambarnya kan. Nah gue diantara teman-teman yang bantuin luar ini kan, dapat itu selalu kita punya tagline gitu. Hail Benjamin. Benjamin. Ratusan. Iya, Benjamin. Bro, hidup Benjamin. Jadi kalau udah ketemu lah orang-orang ini, kalau kita di hire bikin analisis segala macam, bro, Benjamin udah belum? Nanti sore bro. Benjamin. Aman katanya Benjamin, aman. Bertumpuk-tumpuk Benjamin. Ari Putra, terima kasih banyak atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya. Untuk yang nonton di sini berangkat ke sana karena mungkin lu kelewatan episode Agustusan kemarin di mana gua ngobrol sama Ari soal banyak hal. Lu ini kapan naik nih? Nggak tahu gue, mungkin masih minggu depan, tapi nggak tahu. Kayaknya sih setelah 17-an sih. Nggak apa-apa. Gue 17-an harus Panji Pragiwaksono airtime gue itu. Gue pecah 2 videonya. Pagi Panji, sore Panji. Mengikuti naik turunnya bendera pusaka, bos. Bagus. Thank you Ari, bye-bye. Oke Bang Panji, thank you Bang Panji.